Sembari menunggu Koshin balik dari Korea, PSSI terus coba mengatasi segala hal terkait Bahrain dan AFC sebelum nantinya melakukan evaluasi. Maklum, di bulan November nanti, Indonesia akan melakoni 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi, di mana 2 laga tersebut dinilai akan menjadi salah satu penentu nasib Indonesia ke depannya. Nah, terkait Bahrain, kayaknya sekarang situasinya benar-benar berbalik. Sebab setelah kemarin melalui Pak Menpora yang menyatakan FIFA nggak akan menuruti pengajuan pindah venue, Bahrain sendiri sekarang sedang terancam 3 sanksi berat, yang bahkan AFC pun dalam situasi ini nggak akan bisa berbuat banyak. Dan soal timnas Indonesia sendiri, jelas yang jadi problem utama adalah ketiadaan pemain yang bisa berperan jadi goal getter. Itulah kenapa dalam sebuah wawancara bersama media Belanda, Mies Hilgers akhirnya memberikan pendapatnya yang seakan-akan memberikan isyarat kepada Ole Roemeny serta Miliano Jonathans untuk segera ambil keputusan. Memasuki masa akhir Oktober, namun sebagian besar fans timnas Indonesia kayaknya masih belum bisa move on dari 2 laga kemarin. Yap, suka tak suka, tim Garuda memang gagal memenuhi target minimal 4 poin. Dan wajar jika PSSI pasti akan melakukan evaluasi besar-besaran, mengingat November nanti kita akan bertanding melawan Jepang dan juga Arab. Meskipun begitu, menurut ucapan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, evaluasi akan dilakukan setelah Koshin nanti kembali dari Korea. Maka dari itu, sambil menunggu, PSSI akan melakukan hal lain seperti mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, serta menyelesaikan persoalan dengan Bahrain ataupun AFC. Yap, soal masalah dengan Bahrain, sekarang kita mungkin bisa sedikit bernafas lega lantaran Pak Menpora kemarin bilang kalau FIFA memastikan laga Indonesia versus Bahrain Maret 2025 nantinya tetap berada di Jakarta. Jelas situasi ini seolah jadi epic counter yang mantap, sebab di satu sisi, Bahrain yang kayaknya tetap kekeh nggak mau main di Indonesia, kini terancam 3 sanksi berat yang bahkan AFC pun berat gitu loh buat bantu. Yap, diketahui 3 sanksi itu adalah yang pertama, Bahrain akan dianggap WO apabila tetap nggak mau datang ke Indonesia. Dan secara otomatis, Indonesia akan dapat keuntungan besar dengan meraih 3 poin, defisit 3 gol, dan yang pasti irit tenaga. Nah, sanksi yang kedua, sesuai aturan FIFA, Bahrain akan terkena denda sebesar 40.000 Swiss franc atau setara dengan 714,8 juta rupiah. Dan yang terparah, Bahrain akan didiskualifikasi di round 3 ini. Nah, soal diskualifikasi, Federasi Bahrain kemarin iye banget nih. Mengatakan kalau mereka mendingan kena dis ketimbang harus ke Indonesia dengan segala ancaman yang mereka pikir. Lah, kalau kami mah, ya udah sana, malah untung kan bagi kami. Berarti secara persaingan buat paling enggak meraih posisi 4, tinggal hantam-hantaman aja sama China, kan gitu. Di sisi lain melihat sikon yang ada, kalau mau bilang apa yang kurang dari timnas, ya jelas adalah keberadaan pemain yang bisa cetak gol. Harus diakui, kalau komposisi lini belakang dan tengah, stok pemain yang bisa mengisi udah cukup oke. Tapi buat pemain yang bisa cetak gol, itu yang masih jadi PR. Itulah yang mungkin benar-benar disadari oleh Mies Hilgers. Yap, Mies yang selama ini diem, baru aja ngeluarin pendapatnya soal apa yang kurang dari timnas Indonesia. Meskipun ia terhitung adalah pemain baru, namun nalurinya sebagai pemain nggak bisa bohong kalau timnas ini emang nggak punya sosok goal getter. Melihat beragam rumor yang ada, Mies pun berharap kalau PSSI segera bisa merealisasikan pemain-pemain keturunan lain agar segera bergabung. Bukannya apa-apa, menurut Mies,
Pemain yang terdidik di kultur sepak bola Eropa, bagaimanapun punya sisi keunggulan yang tidak dimiliki oleh mereka yang tumbuh besar di kultur sepak bola lokal. Walaupun Messi sendiri nggak bermaksud meremehkan ya, tapi semua juga sadar akan hal ini. Dan sejatinya, ia pun sudah mengutarakan hal ini bahkan sejak 2 tahun yang lalu. Menurut saya, kalau ingin menaikkan level tim, perlu pemain keturunan. Bukan karena mereka tidak punya pemain bagus di Indonesia, tapi cara kamu berlatih di Eropa begini, ucap Messi kepada KR TV. Lebih lanjut, statement Messi tadi sepertinya juga ditunjukkan kepada dua sosok pemain depan yang kini kabarnya memang sedang intens di radar PSSI, yang mana mereka adalah Ole Romeni dan Miliano Jonathans. Kalau soal Ole, secara kualitas ini pemain memang adalah tipe penyerang yang paling dibutuhkan timnas saat ini. Nah, kalau Miliano, ia memang berposisi natural sayap kanan. Tapi kemampuannya ini loh, terutama buat bikin gol dan assist emang pakempol. Terbaru di laga melawan FC Dordrecht, pemain 20 tahun tersebut mampu berkontribusi lewat 1 gol dan 1 assist. Yang mana itu artinya, musim ini ia udah bikin total 7 gol dan 3 assist dari 11 pertandingan. Sungguh itu adalah catatan yang bagus bagi pemain sayap yang bahkan usianya masih 20 tahun, plus baru pulih dari cedera parah. Lekker neerleggen, achterin, dat is de goal. De voorsprong is voor Vitesse. De goal is van Theodosis Mageras. Langs, maar krijgt hij wel juist op tijd voor. En daar is hij weer. Daar is hij weer. Jonathans. Yap, terlepas dari apapun, intinya kami berharap kalau semua bisa diberikan kelancaran dan jalan keluar. Mulai dari masalah Bahrain AFC, lalu evaluasi tim secara umum. Dan sudah pasti penambahan pemain baru yang suka tak suka, kalau faktanya kita emang butuh. Yap, jalan masih panjang dan sisa 6 pertandingan jelas semuanya pasti berat. Tapi kami yakin, kalau semua elemen timnas punya tekad yang sama, yaitu membawa Garuda terbang tinggi. Dan memang untuk mencapai ke sana pastinya butuh perjuangan keras. So, tetap semangat Garuda. Apapun yang terjadi, kami akan tetap bangga padamu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.